Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 315. Kenshin, yang kini di rumahnya Kaori. Ia pun sedang bersiap, akan keluar lagi. Ketika itu, jam 6:30 malam, Kaori pun bertanya, "Sai, kita berangkat sekarang aja ya? Entar malah kemalaman." Belum lagi mencari alamat rumahnya. Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, baiklah kalau gitu. Oh ya, tunggu sebentar. Kamu punya amplop besar nggak Kaori? Soalnya aku lupa tadi, nggak membawanya. Langsung saja menjemput kamu." Kaori pun bicara, "Oh ada Sai, aku ambilin di kamar." Dan Kaori pun masuk ke dalam. Kenshin lalu keluar. Ia mengambil uang yang ada di sepeda motornya. Lalu setelah itu, ia kembali lagi. Kaori kemudian bilang, "Ini Sai amplopnya. Emang untuk apa sih ya?" Kenshin melihatnya, amplop yang dibawa Kaori, yang kurang agak besar, dan Kenshin menjawabnya, "Oh ini untuk menaruh uang Kaori." Lalu Kenshin mengeluarkan uang itu dari dalam plastik, kemudian dimasukkan ke amplop tersebut. Namun jumlahnya yang banyak, tempat itu nggak cukup. Kaori pun bertanya, "Emang entar kamu memberi ibu itu berapa Sai? Kok kayaknya banyak nih?" Kenshin menjawabnya, "Ini biasa aja Kaori." Kaori pun menyahut, membalas perkataan Kenshin. Ia bicara, "Iya deh, percaya aku. Kan situ uangnya banyak. Jadi bilangnya biasa aja." Kenshin lalu membalasnya, "Oh kamu salah Kaori. Yang banyak uang bukan aku. Kan ini miliknya ayah. Aku tinggal mengambil di lemari. Nah kalau aku kan kerja cleaning service. Berapa sih gajiku? Kan kamu pernah tahu sendiri. Aku masuk pertama itu, digaji nggak sampai 1 juta." Kenshin tertawa, bercanda menggoda Kaori. Kaori membalasnya, "Ah bisa aja kamu Sai. Kalau gitu kita berangkat aja nih. Entar keburu kemalaman." Kenshin mengiyakan. Ia bersama Kaori naik motor akan menuju ke rumah ibu warung itu. Sementara Desi yang di kamarnya masih menimbang-nimbang. Ia berpikir-pikir akan tawaran temannya yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dilihatnya jam dinding. Di pukul 7 malam, Desi pun teringat akan kata temannya, "Nggak boleh lama-lama kalau memutuskan." Ia pun masih bingung. Separuh hatinya menolak, separuhnya lagi bimbang. Karena ia sadar, kesempatan malam ini tak akan datang 2 kali. Atau besok pagi, tanahnya itu hilang, disita penagih hutang. Desi pun berpikir jauh. Kalau karena hal itu, ibunya akan sakit. Ia pun bingung setengah mati. Cemasnya berat sekali. Ia keluar masuk kamar, berjalan mondar-mandir, sambil melihat ibunya, yang duduk merenung, nampak dalam kesedihan. Lalu Desi melihat lagi, jam yang ada di kamarnya, yang sudah pukul 8 malam. Waktunya pun tinggal sebentar. Ia harus memutuskan untuk ke rumah temannya, atau segera menghubungi, memberitahukan jawaban itu. Di tengah hal yang demikian, Sandra menelponnya. "Halo Desi, gimana nih keputusanmu? Ini tinggal 1 jam lagi loh. Entar keburu kelewat." Orangnya membatalkan. Desi pun menjawabnya. Malah ia bertanya, "Oh ya Sandra, apa nanti benar ya? Aku dapat uang 70 juta. Apa kamu yakin Sandra?" Sandra temannya langsung tersenyum. Desi sudah ada tanda-tanda akan menerima tawarannya. Dan ia pun bilang, "Iya Desi, kamu akan menerima uang itu. Kamu entar datang, tinggal duduk saja, langsung diberi uangnya. Aku menjaminnya. Kalau nggak ada uang, ya nggak usah jalan. Percaya aku Desi, aku udah kenal orangnya. Gimana kamu mau kan menerima?" Desi pun menjawabnya, "Tunggu bentar ya Sandra, aku tak melihat ibuku." Telepon itu masih tersambung. Desi yang melihat ibunya. Ibunya itu sekarang menangis. Jadinya ia merasa takut, kalau nanti besok, seperti yang dipikirnya, ibunya akan sakit. Kemudian, ia pun kembali ke kamar untuk mengambil keputusan. Desi lalu bilang, "Baiklah Sandra, aku mau. Tapi kamu harus temani aku ya." Desi telah menjawabnya lewat telepon itu. Namun temannya belum ada suara hingga Desi menyapa, "Halo Sandra, kamu di mana nih? Kamu dengar aku nggak?" Rupanya
Saat itu Sandra lagi mengambil minuman. Handphonenya ditinggal di kamar. Jadi ia belum tahu kalau temannya itu sudah mau menerima. Tak lama kemudian, ia pun kembali lagi memegang handphonenya. Malah kini bertanya, "Halo Desi, maaf nih aku dari belakang. Oh ya, gimana keputusanmu? Apa kamu mau ya melepas mahkota kamu untuk 70 juta buat bos perusahaan itu?" Desi pun menjawabnya, "Oh ini Sandra, kan baru saja aku bicara. Berarti kamu belum mendengarnya." Sandra pun membalasnya, "Aku belum dengar itu. Emangnya kamu bicara apa? Kan aku dari belakang sedang mengambil minuman." Lalu Desi pun akan mengulang jawaban seperti semula. Ia pun bicara, "Baiklah Sandra, tunggu bentar ya, ada tamu nih di rumahku." Tiba-tiba, dari pintu rumah itu, terdengar orang mengucap salam. Desi pun bilang ke temannya, Sandra tunggu bentar ya. Entar aku jawab lagi, mau melihat tamu di luar, karena ibuku di belakang." Dan Desi pun berjalan. Kemudian dilihat laki-laki yang tadi siang di warung, yang diberi nasi bungkus ibunya. Karena merasa kasihan, kini ia datang ke rumahnya bersama seorang wanita. Desi pun bicara, "Oh ya ini mas yang tadi ya. Ada apa nih ke sini?" Kenshin menjawabnya, "Oh saya ke sini mau mencari ibunya. Apa ada ya mbak?" Desi pun menyahut, "Oh ada, silahkan masuk mas." "Silahkan masuk mbak." Desi melihat ceweknya pria ini, seorang wanita yang cantik. Ia pun lalu memanggil ibunya. Ibunya segera datang. Beliau langsung menyapa, "Loh mas, ini yang tadi siang. Ada apa ya masnya ke sini?" "Mengunjungi rumah ibu." Kenshin menjawabnya, "Oh ini bu, saya ke sini ada keperluan. Mau bicara sebentar." Di saat itu Desi mau ke kamar, akan menjawab keputusannya, karena waktunya ini, yang tinggal setengah jam lagi. Namun, saat ia akan berjalan, ibunya itu malah memanggilnya, "Desi kamu bikinkan minuman untuk masnya ini dan mbaknya." Mendengar hal itu, ia mau tak mau menyanggupi perintah ibunya untuk membuatkan minuman, kemudian diberikan ke tamu. Ia menaruhnya di meja, lalu dengan segera, ia kembali ke kamarnya. Namun lagi-lagi, ibunya itu berkata, "Desi kamu di sini sebentar. Temani bicara masnya dan mbak ini." Kemudian Kenshin menjelaskan maksudnya, "Oh ini bu, saya ke sini mau membayar nasi bungkus yang ibu berikan tadi. Maaf lupa belum memberi uangnya." Mendengar hal itu, Desi dalam hatinya, ia menjadi emosi, karena laki-laki ini mengganggu waktu pentingnya. Benaknya bicara, bayar nasi saja, sampai ke rumahnya, padahal harganya yang nggak seberapa. Lalu ibu pemilik warung, beliau itu bilang, "Nggak usah mas dibayar. Itu kan tadi ibu bilang, untuk masnya gratis saja." Dan Kenshin pun menjawab, "Oh enggak bu, saya nggak mau. Saya tetap bayar saja." Dan Kenshin keluar. Ia membuka jok motornya. Diambillah plastik hitam dan juga amplop dari Kaori. Kenshin kemudian memberikan ke ibu pemilik warung, sambil ia bilang, "Ini bu uangnya, uang untuk ibu. Maksudnya ini, saya bayar nasi bungkus tadi." Desi pun melihat, saat plastik itu dibuka, bertumpukan uang merah, yang jumlahnya banyak sekali. Dirinya terkaget, ibunya pun sama, sampai beliau bilang, "Ini uang apa nak? Kok banyak sekali?" Kenshin menjawabnya, "Yaitu bu, uang untuk bayar nasi, yang tadi ibu berikan. Saya hargai 200 juta. Desi pun kaget jadinya. Ia langsung menangis, memeluk ibunya. Desi pun bercerita, kalau terlambat sedikit saja, uang ini tak dilihatnya, mungkin malam ini, mahkotanya akan hilang. Ibunya terkejut, anaknya bicara seperti itu. Sambil masih menangis, mereka berangkulan, sampai ibunya bilang, "Selamat nak, kamu masih selamat. Kamu harus banyak bersyukur." Dan Kaori yang mendengar cerita itu, ia sempat terkaget. Kaori merasa senang, datangnya tepat waktu. Dan Kaori pun bangga, punya cowok seperti Kenshin, yang baik hati sekali. Kemudian Kenshin ditanya, oleh ibu pemilik warung itu, "Emangnya uang masnya ini, nggak apa ya diberikan ke ibu? Kok banyak sekali gini?" Desi yang memeluk ibunya, mendengar pula. Kenshin lalu menjawabnya, "Itu bukan uang saya bu, tapi milik ayah. Tadi waktu pulang cerita tentang masalah ibu ini, yang tanahnya akan disita. Jadi ayah menyuruh, ambil uang yang dibutuhkan.
Begitu Bu ceritanya. Selebihnya uang itu untuk usaha ibu saja dan kebutuhan lainnya. Ibu itu pun bertanya, terus namanya Mas ini siapa ya? Maaf ibu mengira tadi Masnya orang tak punya. Kenshin pun menyahutnya, oh ini Bu, nama saya Kenshin. Dan ini namanya Kaori. Kenshin tersenyum. Ibu itu bertanya lagi, tapi Masnya ini siapa ya? Kok punya banyak uang gini? Kaori yang menjawabnya, oh ini Bu, cowok Kaori ini. Kalau di tempat kerja, dia dipanggil Tuan Muda. Dan ibu pemilik warung itu, serta Desi anaknya, masih tak mengerti. Namun masalah mereka, kini telah selesai. Kemudian Kaori dan Kenshin bicara pamit pulang. Ketika itu, sudah jam 10 malam, dan ibu Desi pun senang. Anaknya bisa selamat, karena bantuan seorang pemuda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya